Santri itu tidak punya apa-apa, dan rezekinya pun nggak jelas. Makanya urusan rezeki, jodoh, maut pun sudah ada catatannya. Kadang santri jodohnya anak direktur, amin, amin kan? Kadang santri jodohnya anak presiden. Emang ada kayak gitu? Ada. Ini kita ngobrol santai, ngopi dulu, ngopi dulu, ngopi. Nah. Asik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman subscriber Al-Mu'tiyah Tuba Pusat. Oke lah, pada malam hari ini saya sebagai santri dari Al-Mu'tiyah Tuba Pusat ingin menanyakan kepada Ki Amuk. Sedangkan Ki Amuk ini pendakwah yang sudah kondang, yang sudah masyhur kemana-mana. Dan saya sebagai santri ingin menanyakan solusi bagi santri seperti saya ini atau yang lain. Resep santri supaya semangat dalam belajar ilmu agama, santri supaya tidak minder dalam hal jodoh, santri supaya percaya diri dalam urusan rezeki. Itu caranya gimana supaya santri tetap semangat dalam belajar agama? Gimana, Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat billah, sahabat Subbreaker Tuba Pusat, menanggapi pertanyaan dari Bang Santri yang tentunya mewakili santri-santri yang ada di Tuba Pusat. Ya. Bahwa kenapa tadi dikatakan bagaimana caranya untuk tetap semangat mengaji dan tidak menghiraukan bab rezeki, bab jodoh. Jadi gini, Mas, dalam urusan kesemangatan mengaji itu sebenarnya ada di diri kita masing-masing. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, tidak lepas dari usaha-usaha kita. Contoh, kalau kita pengen bisa dan pengalaman banyak, wawasan luas, maka jangan tinggalkan untuk masalah ngaji. Memang masalah ngaji ini berat. Yang sering mengganggu itu setan laknatullah. Itu kadang-kadang mau ngaji ada aja alasan untuk menggagalkannya. Bahkan gaji itu, bangsa, ganjarannya pun sudah ada. Bahkan dijelaskan apa kata Nabi, manin taqala dia ta'allama ghufirallahu qabla ayat 2. Itu adanya cuma dalil untuk ngaji. Sebelum melangkah ke majelis taklim, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Makanya kesemangatan yang harus ditimbulkan untuk santri-santri di Tuba Pusat, yakinkan diri kita bahwa kita ini masih bodoh. Kalau kita merasa pintar, maka setan berkesempatan untuk masuk kepada diri kita sehingga tidak adanya duduk di majelis taklim. Malas. Dan untuk masalah pertanyaan yang kedua, masalah rezeki jodoh, itu urusan Allah. Kita sudah dijanjikan di Lauhil Mahfuz, bahkan sudah tertera di Lauhil Mahfuz bahwa perjanjian kita dengan Allah sudah di dalam kandungan seumur 4 bulan. Kalau istilah orang Jawa, istilah orang masyarakat Cirubuh dan sekitarnya, masyarakat Ciwandan lah, bahwa umur 4 bulan itu sudah perjanjian Allah dengan kita. Makanya kita itu hidup di 4 alam. Pertama alam ruh, alam rahim, alam dunia. Nah, kita ini sedang di alam dunia. Fase alam dunia. Di dalam fase alam dunia ini sudah melewati alam rahim. Di dalam alam rahim ini sudah ada perjanjian-perjanjian hidup kita di alam dunia. Makanya urusan rezeki, jodoh, maut pun sudah ada catatannya dan sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz.
Iya, iya. Tapi kan kadang-kadang Ki ya, seorang santri kadang minder masalah perjodohan ini. Santri kadang minder masalah jodoh. Iya. Yang lebih tepatnya jodoh itu karena efek dari pemikiran santrinya sendiri, dikarenakan insting apa namanya feeling santri itu karena kekurangan mungkin biayanya atau keyakinannya. Itu cara menguatkan santri supaya kayak gitu gimana Ki? Jadi meyakinkan untuk meyakinkan ya santri itu bagaimana? Jadi begini, Bang Santri. Ya. Urusan jodoh kadang-kadang kita ini mindsetnya yang harus diatur. Ya, mindsetnya itu ya. Kayak gimana caranya Ki? Jadi kadang-kadang kita ini mikir bahwa saya ini orang nggak punya. Hidup saya juga di pondok pesantren. Keadaan di pondok pesantren ya seadanya. Tapi kan nggak begitu. Kadang santri jodohnya anak direktur. Amin. Amin kan? Kadang santri jodohnya anak presiden. Emang ada kayak gitu? Ada. Ini kita ngobrol santai, ngopi dulu, ngopi dulu. Nah, asik. Jadi urusan jodoh itu jangan kita mempunyai pemikiran yang aneh-aneh lah. Iya. Okay. Walaupun kita umur sudah 25 tahun, banyak orang yang mencemooh, udah tua kok masih ngaji aja. Kok udah tua kok masih di pesantren saja. Ya. Itu sebagai ujian. Itu pertama Ki ya. Masalah itu yang jadi kendala. Tapi kadang ada juga santri itu yang sulit atau yang telat, mungkin belum waktunya menikah, dikarenakan karena orang tuanya yang tidak merestui atau menyetujui menikah dengan santri. Nah, sekarang cara santri meyakinkan orang tuanya itu gimana Ki? Jadi gini, untuk meyakinkan orang tua si wanita, katakanlah begitu ya. Jadi orang tua wanita ini memang kadang-kadang ada yang nggak setuju sama santri, gara-gara santri itu tidak punya apa-apa. Dan rezekinya pun nggak jelas. Menurut orang tua si wanita. Tapi kita sebagai santri harus punya keyakinan. Dan harus bisa meyakinkan bahwa orang tua itu supaya memahami diri kita. Caranya begini. Kita musyawarah. Ada nabi tabayun. Sowanlah kita ini sowanlah kepada orang tua yang saya cintai lah, wanita katakanlah namanya Saskia Bella, datang ke orang tua Saskia, minta izin, dijelaskan bahwa saya begini-begini. Nah, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari kita pribadi. Kalau seumpamanya orang tua si Saskia itu Muslim, insya Allah dia akan merenung. Kalau seumpamanya tetap menolak untuk santri dijadikan mantunya, ya nggak usah pusing kita sebagai santri, Mas. Nggak usah pusing. Gimana caranya Ki kalau nggak kayak gitu? Apa nyari lagi aja. Masih banyak kok orang tua yang menerima santri. Iya. Bahkan kalau ada orang tua yang menjelek-menjelekkan santri, itu bahaya. Karena semuanya adalah santri. Iya. Terus gini lagi Ki, banyak yang terjadi pada santri yang telat karena menikahnya, mungkin karena biaya untuk meminang, biaya pernikahan, biaya melamar, mungkin dengan mas kawin atau penglawat, biaya resepsi gitu. Sangat betul ya kan. Terus cara santri supaya tidak terpikirkan hal itu gimana? Ini kalau kita berbicara santri sudah jelas tahu mana antara sunnah dan kewajiban. Dan kita ini seorang santri kalau mencari seorang istri itu jangan yang keartis-artisan lah, yang tidak tahu dengan jalur kita kemana. Kadang-kadang kita melihat wanita dengan cantik, emang boleh kan harus yang cantik. Itu kan jelas tahu. Tapi mau kan bahasa Jawa nih Kak. Tidak semuanya menerima santri. Bagaimana kita caranya untuk semuanya orang itu menerima kepada saya? Maka kita ambil jalur kesantrian. Maka carilah wanita yang kesantri. Berarti yang sekufu ya? Atau yang sepadan? Ya, sekufu sepadan.
Jangan muluk-muluk saya pengen jadi istrinya artis. Jangan. Nanti ruwet kepada kita semua. Enggak cocok itu. Oke, sekarang saya sudah mulai paham ya masalah perjodohan untuk santri. Sekarang saya mau bertanya kepada Ki Amok masalah santri nih, saya santri nih, masih santri. Gimana solusi santri seperti saya kalau sudah alumni, jadi alumni dari Pondok Pesantren Al-Mu'tiyah Tuba, sebagai alumni ini harus gimana nih? Dalam hal apa dulu? Dalam hal ilmu yang sudah didapat, caranya gimana itu, Ki? Jadi berbicara masalah alumni, alumni yang baik, alumni yang paham benar-benar untuk masalah keberkahan dalam hidupnya. Kadang-kadang alumni itu tidak paham. Yang disebut alumni itu keluar dari pondok udah, itu sebut alumni. Padahal keberkahannya itu bukan di situ. Kadang banyak orang pintar, hafalan kita banyak, alfiah, mantek segala macam, dilalap kabeh. Tapi ketika keluar pondok pesantren, tidak jadi apa-apa. Caranya itu. Jadi begini, kenapa banyak santri yang keluar dari pondok pesantren yang dulunya pintarnya minta ampun, tapi ketika sudah keluar kebalik semuanya, tidak jadi apa-apa, bahkan di masyarakat pun tidak digunakan. Ternyata satu kesalahan. Apa itu kesalahannya? Tidak pernah datang lagi ke pondok pesantren. Keberkahan itu ada di pondok pesantren. Bahkan pulang pun dari pondok pesantren tidak izin kepada kiai. Masya Allah. Ini yang sering terjadi kepada alumni-alumni kita. Innalillahi. Makanya jangan salahkan kita ini salah apa. Tapi introspeksi kita salah apa kepada guru kita. Kalau kita seumpamanya sudah izin pulang dari pondok pesantren, ingin mendirikan alif-alifan di kampungnya masing-masing, izin kepada kiainya, kiai meridhoi, insya Allah alif-alifan bisa menjadi besar. Terus gini, Ki, pada dasarnya kan setiap guru itu kan meridhoi setiap santrinya. Terus perilaku sebagai santri atau alumni terhadap gurunya itu yang mengandung barokah katanya gitu ya. Yang diridhoi itu yang kayak gimana, Ki? Nah, gini. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, ada seorang kiai memberikan nasihat kepada saya pribadi. Bila mana nanti keluar dari pondok pesantren, jangan lupakan dan jangan lupakan 3 kali. Dan satu lagi, jangan menodai alma mater pondok pesantren. Jangan memberi nama citra buruk gitu ya. Betul. Itu yang harus kita pegang. Secara jasad memang kita bukan santri di pondok pesantren mukim, tapi secara batinnya kita ini santrinya abaya di pondok pesantren. Terus gini lagi, Ki, apakah seorang santri ketika lulus atau sudah alumni dari pondok pesantren, apakah harus wajib mempunyai atau jadi di tokoh masyarakat gitu? Enggak juga. Kadang-kadang yang salah begini penafsiran kita ini. Orang itu mentang-mentang lulusan pesantren, dia mengajukan diri kepada masyarakat. Ini yang salah. Saya ini kelulusan pesantren. Bisa jadi imam, bisa jadi tukang tawasul, bahkan ziarah kubur saya bisa. Kan nggak mesti begitu. Ilmu itu Allah angkat. Ilmu itu Allah beritahu kepada masyarakat. Itu Allah yang memberitahu, bukan kita. Tapi kadang zaman sekarang banyak ustadz apa namanya itu? KW. Ustadz bukan KW, ustadz instan. Instan. Langsung jadi gitu ya? Langsung jadi. Nggak pernah mondok? Kayak sepanduk. Jadi mondok enggak? Mondok enggak. Jadi ngaji enggak. Yang diajar melihat dari YouTube. Jadi dari Google. Ngaji nggak mau, ngeriung mau. Nah, gitu. Orang seperti itu kan bener kira-kira baik nggak, Ki? Kalau berbicara baik, memang ada baiknya. Tapi nggak semua kita ambil dari YouTube itu baik. Karena kita ini tidak mempunyai sanad. Sanad apa? Sanad keguruan. Sanad keguruan kita.
Oh, jadi begitu. Jangan kita meriwayatkan YouTube anil Facebook. Jangan. Ya, Jangan. ya. Tidak ada keberkahan dari seorang guru, tidak ada sanad keguruan kita, dan tidak ada yang bertanggung jawab nanti ketika salah di hadapan Allah. Ya. Makanya penting yang menjadi santri jangan pernah bosan untuk mengaji. Iya. Itu ya. Gitu. Nanti ketemu lagi Nah, Ki, di season berikutnya di Pondok Pesantren Al-Mu'tiyah Tuba Pusat. masih di channel Al-Mu'tiyah Tuba Pusat. Jangan lupa tonton terus, pantengin terus Pantengin terus channel Al-Mu'tiyah Tuba Pusat. Mungkin Oke, Ki, yes. cukup sekian dari yang dapat ya yang saya tanyakan itu ya. Siap. Nanti kita lanjut season yang akan datang. Ya. Terima kasih. Terima Kita kasih. berikan salam dulu kepada pemirsa Ya. supaya pemirsa diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.